Maka diri Isa diperankan oleh seorang aktor yang sebenarnya tidak satupun aktor yang layak memerankannya. Theophilus yang mulia, aku menuliskan peristiwa-peristiwa ini untuk Tuan, supaya Tuan dapat mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Pada masa pemerintahan Kaisar Agustus di Rom, dan Herodes menjadi raja di Yudea, Allah mengutus malaikat Jibril menemui Maryam, seorang perawan di Nazaret. Jangan takut, Maryam, sebab engkau telah memperoleh anugerah Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan namailah dia Isa. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Ruh Allah akan datang ke atasmu. Anak itu akan disebut Sang Anak yang datang dari Allah. Kerajaannya tidak berkesudahan. Maryam pergi ke Yudea mengunjungi Elisabet saudaranya, yang juga mengandung secara ajaib. Elisabet? Maryam! Maryam! Engkau perempuan yang paling diberkahi. Begitu juga buah kandunganmu. Ketika aku mendengar salammu, bayi dalam kandunganku melonjak kegirangan. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan ruhku bergembira karena Allah Tuhanku. Mulai sekarang segala keturunan akan menyebutku berbahagia. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan untuk mengadakan sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri di tempat kelahirannya masing-masing. Maryam pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Namun tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada para gembala yang sedang menjaga ternak. Tiba-tiba malaikat Allah berdiri dekat mereka, dan kemuliaan Allah menyinari mereka. Hari ini telah lahir penyelamatmu di kota Daud, yaitu Al-Masih, Sang Junjungan. Mereka segera pergi melihat bayi yang terbaring dalam palungan itu. Mereka menjadi orang pertama yang memberitakan kabar baik tentang kelahiran penyelamat. Setelah 8 hari, bayi itu dikitan dan dinamai Isa. Yusuf dan Maryam membawanya ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Allah. Di sana ada Simeon, orang yang saleh dan bertakwa, yang telah mendapat janji bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Al-Masih. Ya Allah, biarlah sekarang ini hamba-Mu pergi dengan sejahtera. Sebab telah kulihat keselamatan-Mu. Anak ini telah dipilih Allah. Allah memberkahi-Mu. Setelah selesai memenuhi ketentuan hukum Taurat di Yerusalem, mereka kembali ke Nazaret. Waktu Isa berumur 12 tahun, Yusuf dan Maria membawanya lagi ke Yerusalem pada hari Paskah. Namun waktu pulang, Isa tertinggal di bait Allah.
Mereka kembali untuk mencarinya dan menemukan Isa sedang duduk bertanya jawab dengan para alim ulama. Anak siapakah ini? Luar biasa. Dia dari Nazaret dan tertinggal di sini. Kami mohon maaf. Semua yang mendengarkannya takjub. Nak, mengapa kau lakukan hal ini? Kami sangat cemas mencarimu. Mengapa mencari aku? Tidakkah ibu tahu aku harus di rumah bapakku? Isa pulang bersama mereka ke Nazaret. Ia makin besar dan bijak, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Pada tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea, Herodes menjadi raja Galilea, Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Firman Allah turun kepada Nabi Yahya di padang gurun. Ia pergi ke seluruh daerah Yordan dan berkhotbah tentang pertobatan demi pengampunan dosa. Bertobatlah kamu dan dipermandikan, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti tertulis dalam surat Nabi Yesaya, ada suara yang berseru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Allah, luruskanlah jalan bagi Dia. Setiap lembah akan ditimbun, setiap bukit diratakan, yang berliku diluruskan, jalan lekuk diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan Allah. Bagaimana dengan kami? Iya, apa yang harus kami Kamu, perbuat? keturunan ular berbisa, Apa yang harus kami lakukan? Tunjukkanlah jalan kepada kami. siapa yang punya 2 helai baju harus memberikan 1 untuk yang tidak punya. Dan siapa punya makanan harus membagikannya. Guru, kami penagih pajak. Bagaimana dengan kami? Jangan menagih lebih dari seharusnya. Dan bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami perbuat? Jangan merampas harta orang lain dan jangan memeras siapapun juga. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Katakan, engkaukah Al-Masih? Aku permandikan kamu dengan air. Tapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan mempermandikan dengan Ruh Allah dan api. Di tangannya ada penampi untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya, tetapi sekam akan dibakarnya. Ruh Allah turun ke atas Isa dalam rupa burung merpati. Dan terdengar suara Allah, "Engkau sang anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan."
Isa memulai pekerjaannya ketika berumur 30 tahun. Dengan penuh Ruh Allah, ia meninggalkan sungai Yordan. Ruh Allah membawanya ke gurun. Di sana Isa digoda iblis selama 40 hari. Selama itu ia tidak makan apa-apa. Kata iblis kepadanya, Jika engkau sang anak, ubahlah batu ini menjadi roti. ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah. Lalu iblis membawanya ke tempat yang tinggi dan menunjukkan semua kerajaan dunia. Aku yang memegang semua kuasa dan kemuliaan itu. Semuanya akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ada tertulis, sembahlah Allah. Kepadanya saja kamu harus beribadah. Lalu iblis membawanya ke Yerusalem dan menempatkan dia di puncak bait Allah. Jika engkau sang anak, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Allah akan menyuruh para malaikatnya melindungi engkau, sehingga kakimu tidak terantuk batu. Ada tertulis, jangan kau mencobai Allah Tuhanmu. Dan Isa kembali ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Nah, Guru. pada hari Sabat, seperti biasa, ia pergi ke tempat ibadah. Ia diminta untuk membaca bagian dari surat Nabi Yesaya. Ruh Allah ada padaku. Aku dipilih untuk menyampaikan kabar baik bagi yang miskin. Aku diutus untuk mengumumkan pembebasan bagi yang tertawan dan penyembuhan bagi yang buta, untuk melepaskan orang-orang tertindas, dan mengumumkan bahwa tahun rahmat Allah telah tiba. Luar biasa. Hari ini genaplah ayat ini, waktu kamu mendengarnya. Firman digenapi. Tapi hanya Al-Masih yang dapat mewujudkan janji itu. Dari mana kita tahu? Tentu kamu akan berkata kepadaku, hai tabib, sembuhkan dirimu sendiri. Dan berkata juga, buatlah di tempat asalmu ini apa yang kau buat di Kapernaum. Sesungguhnya, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dengan begitu, Isa menyatakan diri sebagai Al-Masih yang dipilih, penyelamat manusia. Bani Israel menolaknya. Mereka bermaksud mendorong Isa ke jurang,
Tetapi Isa menghindar dari mereka dan pergi. Lalu Isa pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Penjajahan bangsa Rom terasa di mana-mana, dan rakyat mengharapkan kedatangan Al-Masih yang akan membebaskan mereka. Selamat siang. Selamat siang. Bolehkah aku naik, Simon? Oh, silakan. Dia tidak akan pergi, kan? Bicaralah kepada kami, bicaralah. Bicaralah pada kami. Isa, mohon, bicaralah. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu Farisi, yang lain penagih pajak. Si orang Farisi berdiri dan berdoa, "Ya Allah, aku bersyukur karena aku tidak seperti orang lain yang serakah, curang atau berzina. Dan juga tidak seperti penagih pajak ini. Aku membayar zakat dan berpuasa 2 kali seminggu." Tapi si penagih pajak berdiri jauh dan tak berani menengadah. Ia memukuli dada dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah saya, orang berdosa." Aku berkata kepadamu, penagih pajaklah yang dibenarkan Allah, bukan orang Farisi itu. Sebab orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi apa yang guru suruh, pasti akan aku lakukan. Yakub, Yahya. Yakub, Yahya, ambil perahumu dan tolong kami. Cepat! Kami menangkap banyak. Cukup, cukup. Cukup. Tinggalkan saya, junjungan. Saya orang berdosa. Jangan takut. Mulai sekarang kamu menjala orang.